Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini, kuliah Geografi Ekonomi, dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai barokah untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai transportasi dan perkembangan ekonomi. Seperti yang sama-sama kita ketahui, transportasi memiliki nilai penting dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Karena transportasi, baik darat, laut maupun udara, memiliki peranan sebagai penghubung antar wilayah. Selain itu, dalam konteks ekonomi, transportasi memiliki peran sebagai penghubung antara para pelaku kegiatan ekonomi, baik itu produsen ataupun konsumen. Transportasi menghubungkan antara produsen, penghasil bahan baku, ataupun pengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga barang-barang yang dihasilkan, baik bahan baku yang langsung dari produsen pertama ataupun dari produsen yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga bisa ditemukan atau dibeli oleh para konsumen, baik secara langsung diterima oleh konsumen atau melalui perantara pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Semuanya dibantu atau difasilitasi oleh kegiatan atau dari transportasi yang ada di suatu wilayah. Dengan peran transportasi yang menghubungkan antar wilayah dan juga membantu dalam mendistribusikan barang jadi ataupun barang baku dari suatu wilayah ke wilayah lain, mengakibatkan suatu wilayah yang jauh dapat merasakan suatu barang ataupun bahan baku, baik itu yang dari tumbuhan atau hewan ataupun hasil pengolahan dari keduanya, bisa dirasakan tanpa harus mendatangi lokasi tersebut. Sebagai contoh, misalnya air zam-zam yang hanya ada di Arab Saudi, tetapi kita yang ada di Indonesia pun bisa merasakan itu. Atau kurma yang di Indonesia sulit untuk tumbuh, tetapi bisa tersebar luas hingga ke berbagai macam negara. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu peran dari transportasi dalam kegiatan ekonomi. Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan atau derivative demand akibat aktivitas ekonomi dan sosial. Mengapa dikatakan kebutuhan turunan? Karena transportasi muncul ketika proses ekonomi atau kegiatan sosial membutuhkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengiriman atau proses distribusi, sehingga dibutuhkan sebuah sarana untuk mempercepat dan membantu proses tersebut. Nah, disitulah muncul transportasi. Ketika bicara ekonomi berarti dari produsen bisa langsung sampai ke konsumen dalam waktu yang cepat. Atau kalau sosial berarti bagaimana para pekerja bisa sampai ke lokasi kerja dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat beraktivitas atau bekerja secara optimal di lokasi kerja. Nah, sehingga ini adalah kebutuhan turunan. Karena aktivitas ekonomi kebutuhan utama adalah produsen, ada konsumen. Tetapi yang menghubungkan antara produsen dan konsumen itulah kemudian butuh sebuah sarana berupa transportasi. Nah, dalam kerangka ekonomi makro atau ekonomi yang secara umum, secara luas dibahas, transportasi adalah tulang punggung bagi sebuah perekonomian, apapun skalanya. Karena apa? Karena dialah yang menghubungkan
antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Oke. Karena transportasi tidak hanya bicara modanya atau kendaraannya, baik di darat, laut, ataupun udara, tetapi juga bicara masalah jalur transportasinya. Sehingga ketika transportasi dikatakan sebagai tulang punggung, ya benar apa adanya. Karena ketika jalurnya ada, tetapi moda transportasinya tidak ada, maka tidak bisa melakukan distribusi. Atau yang menjadi permasalahan saat ini adalah moda transportasinya sudah banyak, sudah bagus, tetapi jalurnya, jalannya itu yang belum baik. Kalau misalnya di darat berarti jalurnya belum rapi, belum bagus. Nah, ini yang menjadi PR. Apabila ingin membuat sebuah aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, ya transportasi perlu diperbaiki atau perlu diprioritaskan dalam perencanaan ekonomi di suatu wilayah. Nah, ini tadi, jadi baik di darat, laut, ataupun udara, transportasi menjadi peran vital, karena berfungsi sebagai distribusi. Nah, distribusi, peran utamanya adalah distribusi. Ketika transportasinya baik moda transportasinya ataupun jalur transportasinya baik, maka proses distribusi barang dari produsen ke konsumen akan menjadi lebih cepat, menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga kegiatan ekonomi akan berjalan dengan lancar. Ketika kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar, maka pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dari suatu wilayah, suatu daerah, suatu negara akan menjadi lebih baik tiap waktunya dan akan meningkat setiap waktu. Bicara transportasi, bicara jalur. Jalur perdagangan. Ya, kalau dahulu, kalau kalian bicara jalur perdagangan dan kalian masih ingat dari pelajaran sejarah dulu, ada yang namanya jalur sutra. Ya, selain dia jalur itu bicara mengenai barang yang dibawa utamanya adalah sutra, tetapi jalur itu menjadi sebuah jalur perdagangan kuno yang menghubungkan antara kota-kota yang ada di benua Asia dan Afrika, terutama di benua Asia. Nah, di mana jalur ini menjadi jalur penting dalam pendistribusian barang yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Nah, ini yang kemudian, jalur ini kemudian pada zaman dulu menjadi jalur utama berkembangnya kota-kota pada zaman dahulu, dan juga menjadi jalur yang menentukan perkembangan ekonomi dari suatu tempat dengan tempat yang lain. Nah, kalau saat ini jalur perdagangannya menjadi lebih global. Nah, cuma tinggal bagaimana proses. Nah, ini sekali lagi bicara kalau perdagangan modern tidak lagi bicara jalur dalam bentuk peta, tetapi juga bicara masalah bagaimana kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional. Seperti materi di kuliah perdagangan internasional, bagaimana prosedurnya, bagaimana proses untuk melaksanakan atau untuk melakukan impor dan ekspor. Nah, itu yang menjadi hal lain selain jalurnya, prosesnya untuk pengiriman barang dan jasa dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negara dengan negara yang lain. Bagi negara maju, pembangunan transportasi merupakan bagian yang integral dari pembangunan perekonomian. Jadi sebuah bagian yang menjadi penyeimbang dari pembangunan ekonomi. Ketika mereka ingin meningkatkan ekonomi, maka bagi negara maju, transportasi harus diperbaiki. Bukan membangun fasilitas-fasilitas untuk perdagangan saja, membangun industri-industri baru saja, tetapi transportasinya dilupakan.
Nah, tetap bagi negara maju, transportasi harus dibangun bersamaan dengan pembangunan perekonomian. Ketika ingin ekonomi suatu negara baik, maka transportasi di negara itu juga harus baik. Nah, sehingga ketika berpikir ingin meningkatkan keekonomi, maka dipikirkan juga apakah sarana transportasi yang ada sekarang sudah baik atau belum. Jalurnya sudah bagus atau belum. Jalurnya sudah efisien dan efektif belum. Jalurnya sudah menghubungkan wilayah-wilayah yang penting atau belum. Hubungkan setiap produsen dengan konsumen atau belum. Jika belum, perbaiki. Oke, jangan sampai sudah dibangun banyak pabrik, dibangun industri-industri baru, industri-industri skala besar, tetapi jalur atau jalannya, kalau bicara transportasi darat, jalannya belum ada. Atau kalau bicara perdagangan internasional, kebijakan-kebijakan untuk melakukan ekspor dan impornya belum siap, sehingga nanti akan menghambat prosedur ekspor dan impor. Ya, jadi kalau kalian melihat di televisi atau mungkin dari YouTube atau dari berita-berita yang lain, di negara-negara maju, Jepang ataupun negara-negara di Eropa, mereka berupaya untuk mengembangkan transportasi dengan lebih baik, dengan lebih bagus, karena mereka memiliki pandangan ketika transportasi yang menjadi lebih baik, menjadi lebih efektif, maka efisiensi waktu akan menjadi lebih bagus, sehingga cost yang dikeluarkan dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam pendistribusian barang, menjadi lebih sedikit, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, kemudian bagaimana dengan transportasi negara berkembang? Termasuk negara kita. Apakah transportasinya di negara kita ini sudah efektif dan sudah efisien? Baik dari modal transportasinya dan juga dengan jalur transportasinya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Menurut kalian bagaimana? Sudahkah Indonesia memiliki transportasi yang baik, yang efektif, dan yang efisien untuk kegiatan perekonomian saat ini? Oke. Ataukah belum? Atau ada berpendapat untuk kondisi ekonomi yang sekarang, transportasinya sudah cukup. Tetapi kalau untuk masa depan belum. Seperti apa menurut kalian? Ini yang kemudian menjadi pembeda antara negara berkembang dengan negara maju dalam mengembangkan ekonomi negaranya. Ya. Nah, ini gambar contohnya ini di India. Bagaimana satu bis bisa dinaiki oleh begitu banyak orang, dan itu menjadi hal yang sangat lumrah di sana. Oke. Kalau di Indonesia mungkin sekarang bisa penuh bisnya, tetapi tidak seperti yang digambar ini, di mana penumpangnya bisa sampai di atas ataupun bergelantungan. Ya, kalau dulu di kereta banyak yang melakukan ini, tetapi ketika sudah diperbaiki sudah tidak bisa lagi. Perbaikan-perbaikan di negara kita. Tapi lagi-lagi, apakah transportasi menjadi hal yang penting untuk diperbaiki atau untuk ditingkatkan bagi negara berkembang? Itu menjadi pertanyaan yang harus kalian jawab saat ini, dan juga nanti perlu kalian pikirkan apabila kalian menjadi salah satu pimpinan daerah atau bekerja di pemerintahan. Selanjutnya, yang perlu diingat, lagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sistem transportasi memiliki sistem jaringan, di mana kinerja pelayanan transportasi sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan. Jaring-jaring
transportasi atau sistem transportasi atau jalur transportasi itu mempengaruhi bagaimana sebuah pelayanan transportasi itu bisa efektif dan bisa efisien. Ketika jaring-jaring atau sistem jaringan transportasi itu baik, mencakup semua wilayah, mencakup semua kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah atau suatu negara, maka pelayanan transportasi yang ada di wilayah itu akan membantu pertumbuhan ekonomi wilayah itu. Dan sekali lagi, transportasi merupakan turunan dari kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial. Nah, sehingga ketika ini menjadi turunan dari keduanya, memang transportasi identik dengan kegiatan ekonomi. Tetapi ketika pelayanan transportasi untuk sosialnya terganggu, tentu kegiatan sosialnya menjadi tidak optimal, maka nantinya akan berpengaruh ke kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, salah satu contohnya adalah ketika pelayanan transportasi untuk perjalanan karyawan dari satu kota atau dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat tinggalnya menuju tempat dia bekerja itu tidak efektif dan tidak efisien, tentunya akan mempengaruhi kinerja dari suatu industri atau suatu kantor di mana karyawan itu bekerja. Yang pertama, sistem jaringan dari transportasi. Nah, kemudian distribusi barang, manusia, dan lain-lain akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah. Nah, maksudnya, ketika distribusi barang dan manusia tadi, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial itu tadi dapat terintegrasi dengan baik, maka transportasi tersebut akan membantu suatu wilayah, misalkan Solo dengan Semarang. Apabila transportasinya berjalan dengan baik, berfungsi sebagai mestinya, contohnya moda transportasinya mampu berjalan, mampu mencapai jarak dari Solo dengan Semarang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan juga selama jalur transportasi itu tidak macet, tidak mengalami kendala baik kemacetan ataupun kerusakan, maka keterkaitan integrasi dari suatu wilayah akan menjadi lebih erat dan akan menjadi lebih baik. Kerjasama antar wilayah, antar daerah akan menjadi lebih baik. Kalau contohnya dari Solo dan Semarang, maka aktivitas kegiatan distribusi barang yang dihasilkan di Solo atau sekitaran Solo dapat didistribusikan dengan baik ke Semarang. Begitu juga dengan sebaliknya, apa yang dihasilkan di Semarang bisa didistribusikan dengan baik ke Solo. Begitu juga dengan manusianya. Ketika ada mahasiswa yang di daerah Semarang mau kuliah di Solo, akan lebih mudah, atau yang bekerja ke Solo akan lebih mudah. Dan sebaliknya, apabila Anda yang dari Solo, daerah Solo, sekitar Solo ingin kuliah di Semarang atau bekerja di Semarang pun akan lebih mudah apabila transportasi yang menghubungkan antara kedua wilayah ini berfungsi sesuai dengan apa yang direncanakan dalam proses pembangunannya. Sehingga tadi ketika itu terjadi, maka keterkaitan kerjasama antar wilayah, antar daerah akan semakin erat dan akan semakin baik dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah atau kedua wilayah tersebut. Kalau masih mengingat mata kuliah geografi regional, maka keterkaitan antara hinterland dengan nodal, kawasan hinterland dengan nodal, dengan dihubungkan dengan jalur transportasi, ketika sistem transportasi, jalur transportasi itu berfungsi dengan baik, maka proses keterkaitan antar
interline dan nodal akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga apa yang direncanakan antar kedua wilayah itu akan tercapai. Hal lain adalah ketika transportasi itu tidak berjalan dengan baik, maka setiap wilayah, setiap penduduk yang ada di wilayah itu ataupun ada di wilayah lain dapat merasakan hasil produksi yang rata. Oke, hasil produksi yang rata dan juga bisa merasakan pertumbuhan ekonomi yang sama atau relatif sama. Karena tidak ada hambatan dalam proses distribusi atau dalam proses mendapatkan barang atau jasa di antara kedua wilayah atau antar wilayah yang lain. Ya. Misalkan di satu wilayah, kita bicara Jawa Tengah misalnya, atau Klaten. Ketika satu Klaten itu sistem transportasinya bagus, maka setiap wilayah, setiap penduduk yang ada di Klaten mampu merasakan setiap barang dan jasa yang ada atau yang dihasilkan oleh Kabupaten Klaten. Dan juga mereka semua, setiap penduduk itu mampu merasakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang sama, dengan setiap wilayah, relatif sama dengan setiap wilayah. Jadi mereka tidak merasa tertinggal, tidak merasa dianaktirikan, karena mereka berhak dan mereka bisa mendapatkan transportasi, kemudahan aksesibilitas terhadap barang dan jasa yang ada di wilayah itu atau dengan wilayah yang lain. Nah, ini peran lain. Oke, selain itu selanjutnya, kebutuhan angkutan bahan pokok dan komoditas harus dapat dipenuhi oleh sistem transportasi yang berupa jaringan jalan, kereta api, serta pelayanan publik dan bandara yang efisien. Nah, ini hal yang lain terhadap transportasi. Nah, yang menjadi permasalahan di Indonesia saat ini adalah biaya atau cost dalam memproduksi barang atau cost dalam melakukan distribusi barang itu masih sangat-sangat besar. Oke. Ketika seorang produsen menghasilkan barang bahan pokok, mungkin awalnya ia dalam proses menghasilkan misalnya padi, dia bisa menghasilkan padi itu dengan biaya bertani yang rendah, dengan membeli pupuk atau pemeliharaan yang rendah biayanya. Tetapi untuk dapat memasarkan itu ke wilayah yang lain, nah, kita belum efisien. Efisiennya mengapa? Karena transportasi yang ada di Indonesia belum terkait antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sehingga ketika ada satu wilayah menghasilkan suatu barang, tidak bisa sampai ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, ketika itu terjadi, maka cost atau biaya atau harga jual dari suatu barang akan menjadi tinggi di satu tempat dengan tempat yang lain. Sebagai contoh yang seperti kita ketahui, di Indonesia Timur, harga barang pokok, harga minyak sebelumnya lebih mahal dibandingkan di Jawa. Karena di Jawa jalur transportasinya sudah baik, tetapi di Papua, di Sulawesi belum baik. Sehingga butuh cost untuk mendistribusikan ke sana. Karena cost-nya untuk distribusi itu mahal, maka harga jual dari barang-barang tersebut menjadi lebih mahal. Nah, ketika transportasi itu menjadi lebih baik sistemnya, sistemnya baik, jalurnya, sistem jaringannya, dan juga perizinan-perizinan yang ada di dalamnya itu baik, maka cost untuk distribusi menjadi lebih rendah. Dengan
cost distribusi menjadi lebih rendah, maka harga jual barang menjadi lebih rendah, tidak tinggi, ya, sehingga seluruh rakyat Indonesia mampu merasakan barang yang sama, hasil yang sama dari setiap wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi wilayah-wilayah yang merasa dianaktirikan atau tertinggal dari wilayah yang lain. Kondisi-kondisi yang tadi itulah yang kemudian menjadi penting bagaimana integrasi dari satu kegiatan ekonomi yang lain. Bagaimana distribusi barang itu dapat menjangkau semua wilayah. Nah, sehingga karena kita di Indonesia, negara kepulauan, bagaimana transportasi antara transportasi laut dengan darat, darat dengan udara, atau udara dengan darat, udara dengan laut, itu dapat terintegrasi dengan baik sehingga proses distribusi barang antar wilayah atau hasil ekspor dan impor itu mampu terdistribusikan dengan baik, baik itu dari produsen ke konsumen di dalam negeri atau dari produsen dalam negeri ke konsumen luar negeri dalam bentuk ekspor, itu dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dan pemerataan distribusi barang dan jasa. Asumsinya terhadap bagaimana hubungan antara transportasi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pembangunan berbagai sarana dan prasarana transportasi, baik dermaga, pelabuhan, bandara, rel, kereta, akan menimbulkan efek ekonomi berganda, multiplier effect, yang cukup besar baik dalam hal penyediaan lapangan kerja maupun dalam memutar konsumsi dan investasi dalam perekonomian lokal dan regional. Mengapa bisa begini? Ketika, baik lagi ke penjelasan saya sebelumnya, ketika transportasi itu baik, transportasi itu menghubungkan semua wilayah dengan baik, menghubungkan semua pelaku ekonomi dengan baik, maka akan membantu pertumbuhan ekonomi wilayah. Karena apa? Dengan sistem transportasi yang baik, maka setiap penduduk memiliki peluang untuk melakukan atau untuk bergabung dalam aktivitas ekonomi di negaranya atau di wilayahnya. Dengan mereka bisa bergabung dan melakukan aktivitas ekonomi di dalamnya, maka pekerjaan dari setiap penduduk di Indonesia akan tersedia dalam jumlah yang banyak. Karena apa? Karena setiap individu bisa bergabung langsung menjadi individu secara langsung untuk melakukan kegiatan ekonomi atau bergabung dengan orang lain yang membuat sebuah usaha baru yang membutuhkan karyawan ataupun orang lain yang bisa bekerja di perusahaannya. Nah, ketika itu terjadi, maka perputaran kegiatan ekonomi akan meningkat. Selain itu juga akan menimbulkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang awalnya di suatu wilayah belum ada kegiatan ekonomi jasa, maka akan muncul contohnya jasa pengiriman barang karena wilayah itu dibangun pelabuhan baru atau dibangun bandara baru, dibangun stasiun baru, sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah itu melakukan pengiriman barang ke suatu wilayah yang lain, sehingga muncul itu. Atau karena ada bandara baru, karena ada stasiun baru, atau ada dermaga baru, bisa membuat munculnya kegiatan ekonomi baru, misalnya rumah makan, hotel, dan lain-lain, yang dimana kegiatan-kegiatan itu akan menyerap tenaga kerja yang ada di sekitarnya. Nah, jadi transportasi
selain membantu untuk mengefisiensikan, mengefektifkan antara produsen dengan konsumen, juga akan menimbulkan produsen-produsen baru dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa transportasi menjadi bagian yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketika transportasinya baik, maka pertumbuhan ekonomi wilayahnya akan berkembang dengan pesat. Karena tidak hanya kegiatan ekonomi primer, kegiatan ekonomi utamanya saja, misalnya industrinya saja, pabrik-pabriknya saja yang berkembang, tetapi kegiatan-kegiatan ekonomi mikro yang ada di masyarakat, yang tadi saya bilang bisa masyarakat sekitar, itu akan bisa membangun rumah makan, membangun penginapan, penitipan motor, mengusaha kos-kosan, ataupun yang lain, dapat mereka lakukan karena transportasi dari suatu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah. Tidak berkumpul di suatu tempat yang menjadi pusat dari kegiatan ekonomi, tapi wilayah-wilayah sekitar mampu mengikuti perkembangan ekonomi di wilayah yang menjadi pusat karena aksesibilitas mereka untuk bergabung dalam kegiatan ekonomi itu lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Hakikatnya, transportasi yang merupakan proses pemindahan barang, manusia, dan jasa. Dalam proses perpindahan itu, terdapat satu proses, di mana seseorang melakukan aktivitas ekonomi, jual beli, perdagangan, dan lain-lain. Skala ekonomi, lingkup ekonomi, dan keterkaitan harus tetap menjadi pertimbangan dalam pengembangan transportasi dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Kalau di Indonesia, transportasi selain menghubungkan antara hinterland dengan nodalnya, menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain, juga menjadi sebuah upaya untuk mewujudkan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah yang ada di Indonesia. Ketika transportasinya baik, maka desentralisasi dan otonomi daerah akan berkembang dengan baik. Karena transportasinya bagus, aksesibilitasnya baik, maka setiap wilayah itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan wilayahnya. Dan setiap wilayah itu tadi, setiap penduduk yang ada di wilayah itu memiliki kesempatan yang sama juga untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayah itu, untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari pembangunan transportasi yang ada di wilayahnya. Sehingga ketika wilayah itu berhasil dalam otonomi daerahnya, keberhasilannya itu juga dirasakan oleh semua penduduk yang ada di wilayah itu. Sehingga dalam proses pengembangan transportasi, skala ekonomi, lingkup ekonominya, dan keterkaitannya harus diperhatikan. Apakah ekonomi yang di ACO itu memiliki skala nasional, provinsi, atau kabupaten? Lingkupnya itu nanti ketika dikembangkan atau dihubungkan transportasinya di antara satu kegiatan dengan ekonomi lain, itu apakah lingkup ekonominya hanya khusus untuk orang-orang itu tertentu saja, atau banyak orang yang akan mengembangkan dirinya atau mengembangkan ekonominya akibat pengembangan transportasi di wilayah itu. Yang terpasti juga keterkaitan. Apakah bangun transportasi baru, misalnya jalan tol antara Jogja Solo, apakah kemudian keterkaitannya menjadi lebih baik atau tidak antara Jogja dan Solo? Apakah skala ekonominya nanti akan berkembang menjadi skala ekonomi regional, antar provinsi, atau akhirnya malah Jogja Solo saja yang mendapatkan keuntungan, atau bahkan malah misalkan Jogjanya saja, Solo tidak mendapatkan apapun, Klaten tidak mendapatkan apapun. Dan juga lingkup ekonominya, apakah lingkup ekonominya hanya nantinya bicara transportasi
barang, barang jadi saja, ataukah lingkup ekonomi yang merasakan dampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo itu juga karyawan swasta, para pekerja, atau para petani yang mampu menjual barang hasil atau hasil produksi pertaniannya menjadi lebih luas, atau para pengrajin kerajinan yang ada di Jogja Solo mampu memanfaatkan itu untuk mengembangkan ekonominya, atau seperti apa? Nah, itulah yang kemudian harus dipertimbangkan dalam mengembangkan transportasi di suatu wilayah. Distribusi barang dan jasa yang baik dan lancar menguntungkan keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai agar distribusi mampu mengcover seluruh lingkup daerah tersebut. Nah, ini bicara keterjangkauan, pemerataan, agar distribusinya bagus. Ya, transportasinya harus bagus, menjangkau semua wilayah, mengcover semua wilayah, sehingga tidak ada individu, tidak ada wilayah yang tidak merasakan ketersediaan atau aksesibilitas transportasi dan juga perkembangan ekonomi dari wilayah tersebut. Nah, selanjutnya kita bicara Indonesia. Indonesia, seperti yang kita sudah sering dengar, bahkan ada yang dengar dari SD, dari SMP, menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Dan bila globe itu dipotong dengan seperti yang ada di gambar yang saya tampilkan ini, maka terlihat Indonesia seperti berada di tengah-tengah dari bumi ini. Dan itu semakin menunjukkan posisi Indonesia yang semakin strategis. Nah, ketika kondisi yang sudah seperti strategis, bagaimana kita, negara kita, mampu memanfaatkan posisi ini untuk membangun jejaring ekonomi yang baik. Bagaimana caranya? Ya, dengan memperbaiki transportasi, sistem transportasinya, jaringan transportasinya, baik darat, laut, ataupun udara. Kalau bicara perdagangan internasional, maka kita akan bicara masalah transportasi laut dan transportasi udara. Tapi sebelum masuk ke transportasi darat dan transportasi udara, untuk menghubungkan negara kita dengan negara-negara yang lain, maka harus ada transportasi darat yang baik di setiap pulau yang ada di Indonesia, sehingga bahan baku yang ada di setiap wilayah dapat terdistribusikan dengan baik ke pabrik ataupun ke industri-industri untuk diolah menjadi barang jadi yang kemudian bisa diekspor. Atau dari bahan-bahan baku tadi, hasil-hasil pertanian, kehutanan, peternakan, dan lain-lain tadi bisa sampai ke dermaga, bisa sampai ke bandara yang nantinya bisa dilakukan diekspor ke negara-negara yang lain. Nah, ini menjadi tantangan karena kita negara yang sangat kaya. Kita punya banyak sekali sumber daya alam. Permasalahannya, sumber daya alam yang ada di kita itu untuk Indonesia sendiri saja, untuk seluruh wilayah Indonesia sendiri saja belum bisa dinikmati, apalagi kita berpikir untuk menjual setiap hasil industri, hasil barang jadi, hasil pertanian, peternakan, kehutanan, ataupun kelautan yang ada di Indonesia itu untuk diekspor. Ya. Bagaimana bisa diekspor jika di dalam negerinya sendiri aja belum bisa terdistribusi dengan baik? Atau mungkin bisa jadi, kalau misalnya kalian bilang, sudah ada Pak yang diekspor. Ya, diekspor bisa. Tetapi itu akan menimbulkan kecemburuan. Ya, kecemburuannya mengapa? Karena ada wilayah-wilayah di Indonesia yang tidak bisa merasakan barang atau hasil-hasil pertanian, hasil-hasil peternakan, kehutanan, ataupun kelautan yang ada di Indonesia itu sendiri. Tetapi negara lain, orang-orang yang di luar sana bisa merasakan. Nah, itu yang kemudian akan menyebabkan
terjadinya ketidakpemerataan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kemudian Pak Jokowi di tahun pertama menjabat membuat rencana yang namanya tol laut. Nah, karena menurut beliau yang bisa menghubungkan antar wilayah di Indonesia dengan efektif dan efisiensi yang baik adalah melalui laut. Karena kita negara kepulauan. Mengapa tidak udara? Karena kos yang dihasilkan dari pesawat itu lebih besar dibandingkan melalui laut. Selain itu juga prosesnya ketika melewati laut bisa lebih menjangkau beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia sebuah negara kepulauan, setiap pulaunya sudah memiliki dermaga-dermaga besar yang bisa menampung atau sebagai gudang awal dari distribusi barang yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga mau tidak mau Indonesia harus mengikuti perkembangan internasional yang dimana di sini salah satunya contohnya adalah Cina. Presiden Cina Xi Jinping membangun kembali jalur pelayaran sutra modern, pelayaran laut abad 21 untuk mendistribusikan barang-barang yang ada dari Cina ke seluruh negara di dunia. Nah, ketika ini terjadi, kalau dalam konteks perdagangan internasional, maka Indonesia pun harus bisa memanfaatkan ini. Nah, memanfaatkannya gimana? Bukan kemudian mengimpor semua barang dari Cina, tetapi bagaimana bisa bergabung di jalur pelayaran sutra yang dibangun oleh negara Cina untuk mendistribusikan, untuk mengekspor barang-barang yang dihasilkan oleh Indonesia. Nah, ini rancangannya. Jadi ada 7 pelabuhan utama yang ada di pulau-pulau. Utamanya ada Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua, yang kemudian dihubungkan dengan pelabuhan-pelabuhan kecil yang lebih kecil, sehingga proses distribusi barang yang ada dari setiap wilayah Indonesia bisa dirasakan ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dan yang kemudian dari itu bisa diekspor, diekspor ke negara-negara lain. Dan juga seperti tadi, kita bisa mengambil peran untuk bergabung dalam jalur pelayaran sutra modern abad 21 yang dikembangkan oleh Cina. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Ini menurut buku RPJM 2015-2019. Ya, yang merah-merah adalah pelabuhan-pelabuhan utama yang tadi, yang kuning adalah pelabuhan-pelabuhan yang membantu itu untuk menyebarkan semua barang dan jasa ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, yang nantinya akan dibantu oleh pelabuhan-pelabuhan kecil agar lebih terdistribusi merata ke setiap pulau yang ada di Indonesia. Nah, jika bicara ini, maka kondisi ini, maka kita bisa berpikir apakah tol laut yang direncanakan di periode pertama Pak Jokowi ini sudah berjalan dengan baik ataukah belum? Apakah rencana yang diinginkan oleh Pak Jokowi untuk meratakan hasil pembangunan yang ada di Indonesia ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Sumatera hingga Papua, apakah benar-benar sudah dirasakan oleh setiap wilayah atau belum? Nah, ini akan kemudian menjadi diskusi kita bagi kalian untuk menjelaskan pendapat kalian apakah ini sudah sesuai dengan yang direncanakan ataukah belum, ataukah masih dalam proses pembangunan dulu, belum merasakan dampak, atau seperti apa. Oke, nah demikian saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan
kata saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.